pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarapan BSc yang telah memberikan sambutan dan juga telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh dong kasih tepuk tangan ya, yang paling meriah. Dan untuk rekan-rekan semuanya, sesaat lagi kita akan memasuki sesi inti kita, yaitu mendengarkan pemaparan materi atau sharing-sharing bersama dengan narasumber kita. Namun sebelum itu saya juga ingin mengingatkan untuk semuanya bahwa nanti jika memiliki pertanyaan boleh langsung cantumkan di kolom chat box ya. Dengan format nama, sertakan nama rekan-rekan, lalu ditujukan ke narasumber keberapa dan siapa, lalu jangan lupa ya, nanti pertanyaannya apa, lalu nomor handphonenya yang paling penting, jangan lupa dicantumkan.
Kenapa? Karena nanti 10 penyanyi terpilih akan mendapatkan e-money atau e-voucher senilai Rp100.000. Ye, luar biasa sekali ya. Dan untuk itu, boleh nih yang bisa nyalakan kameranya, monggo nyalakan kameranya. Langsung saja kita akan mulai materi yang pertama. Ini penting banget ya, berhubungan dengan materi utama kita pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang atau mendengarkan sharing tentang informasi digital, identitas digital, dan jejak digital dalam media sosial. Apa pentingnya sih? Nggak usah khawatir, kita akan dengarkan bersama-sama. Pembahasan ini akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang pertama, yaitu akan dibahas oleh Ibu Dr. Virginia Puspita, selaku trainer dan juga senior lecturer BINUS University. Langsung saja kepada Ibu Virginia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik kan. Oke, baik. Saya langsung izin share screen. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para narasumber dan KOL. Kemudian yang terutama teman-teman peserta webinar sekarang saat ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa sama-sama saling berbagi informasi ke teman-teman yang lainnya atau ke keluarga kita yang lainnya. Baik. Saya akan bicara mengenai informasi digital, identitas digital, dan jejak digital di dalam media sosial. Apa sih itu semuanya? Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, informasi digital. Jadi, apa sih informasi digital itu? Jadi, informasi digital itu adalah semua informasi yang ada di dunia digital berbentuk elektronik yang disimpan, kemudian dikombinasikan, dan ditampilkan dengan menggunakan perangkat komputer. Jadi informasi digital ini bisa disalin, bisa diedit, dan bisa dipindahkan tanpa kehilangan kualitasnya. Kita bisa temukan kembali informasinya, kita bisa pulihkan kembali. Jadi kalau sudah di-delete segala macam, kita bisa pulihkan kembali informasi digital ini. Kemudian kita bisa cari dengan mencocokkan datanya dan dengan indeks basis datanya kita bisa cari informasi itu kembali. Nah, kemudian identitas digital itu apa sih? Identitas digital itu adalah bentuk informasi mengenai kita, individu, organisasi, atau bahkan perangkat elektronik kita, device kita. Identitas digital ini membantu untuk membuktikan siapa kita saat kita mengakses layanan online. Jadi begini, bukti kita kalau di dunia nyata itu adalah KTP, SIM gitu ya. Nah kalau di dunia maya buktinya adalah identitas digital. Itu yang membuktikan. Jadi kalau kita membuka email, kita punya identitas nih, kita punya passwordnya gitu. Kita bisa kita punya IP address-nya yang akan membantu kita menggunakan atau mengakses layanan online. Jadi ini diperlukan untuk verifikasi data, identitas data pribadi kita saat kita mengakses layanan itu. Nah, kemudian bentuk-bentuknya itu apa saja sih? Jadi bentuk-bentuknya itu bisa username dan password, kemudian bisa dalam bentuk pengalaman belanja kita, gitu ya. Kemudian ulang tahun kita, kemudian pengalaman atau riwayat kita membuka di search engine dan mungkin medical history kita. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jenis informasi pribadi. Nah, jenis informasi pribadi ini ada muncul atau bisa merupakan sebagian dari identitas digital kita. Apa itu informasi pribadi? Itu ada yang namanya nama lengkap kita, bahkan mungkin nama kecil kita, nama panggilan akrab kita, kontak kita, alamat, nomor telepon, dan email kita, kemudian media. Media itu berbentuk foto, video, dan lainnya. Kemudian komunikasi kita, kemudian identitas kita, tanggal lahir, jenis kelamin, plat mobil, NIK, gitu ya. Bahkan foto full face kita, gitu. Kemudian data informasi kesehatan kita, keuangan, transaksi pembayaran, gaji, segala macam, gitu ya. Pajak, pinjaman, kekayaan, kemudian lokasi. Lokasi itu merupakan jenis informasi pribadi juga, dan performansi kita.
tes, misalkan tes apa nih, lulus nih tes TOEFL atau lulus nih tes CPNS misalnya kayak gitu. Nah, jenis informasi pribadi ini penting untuk kita jaga. Karena kenapa? Karena bisa meluas ke data pihak lain, bisa meluas ke keluarga, bisa meluas ke kelompok, ke perusahaan kita tempat bekerja, ke sekolahan kita, ke pemerintah misalnya. Kenapa sih kok bisa gitu? Misalnya begini, pada saat kita berbagi media, foto misalnya, kita foto dengan teman-teman kita. Artinya informasi pribadi itu meluas ke teman-teman kita, ke keluarga kita. Kalau sharingnya misalkan live tuh di media sosial suka gitu kan, saya pernah tuh lihat tuh live di kantor gitu, kelihatan nanti. Nah, kita harus hati-hati, kenapa? Jangan sampai nanti memunculkan informasi perusahaan atau informasi pribadi kita yang harusnya kita tutup, kita jaga dengan rapat. Tanpa sadar misalnya kita lagi foto atau kita ngambil video, ada tumpukan dokumen misalnya kayak gitu. Kemudian kelihatan kan, kemudian pada saat kita live ketahuan tuh situasinya, kita masuk kasih fokusnya ke sekeliling kita gitu ya, kita fokusin gitu video gitu kan sekeliling kita, ketahuan tuh, oh suasana kantornya itu seperti itu. Nah, itu merupakan informasi pribadi yang bisa meluas ke pihak lain. Terkait kalau sekarang ya suka istilahnya teman-teman tuh suka pamer saldo misalnya gitu ya. Nah, itu hati-hati karena itu merupakan jenis informasi pribadi yang perlu kita jaga juga. Atau plat mobil kita, KTP, kita foto, nggak sengaja ada KTP-nya di meja gitu ya. Itu kebuka, terus plat mobil, kita foto ada plat nomor mobil kita. Nah, plat nomor mobil itu bisa di searching, bisa dicari tahu itu siapa, dan bisa mengarahkan pada informasi-informasi pribadi kita. Alamat, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahirnya, gitu. Jadi hati-hati pada saat kita men-share semuanya, karena tanpa sadar mungkin saja kita membagikan informasi yang pribadi yang harusnya sebetulnya kita perlu jaga. Nah, kemudian kenapa sih teman-teman kayaknya pikirnya kenapa sih kok kita perlu banget sih, kok hati-hati banget sih informasi pribadi, kayaknya saya bukan orang penting nih gitu, saya orang yang biasa-biasa aja gitu. Kenapa kok perlu? Tetap perlu teman-teman semuanya. Jadi informasi pribadi itu perlu kita lindungi. Kenapa? Karena untuk menghindari intimidasi online, pelecehan seksual maupun perundungan. Kenapa kok kayak gitu? Kalau misalnya kita melakukan komunikasi kita dengan orang lain, kita punya foto-foto, kemudian ada percakapan kita yang pribadi, itu bisa digunakan untuk informasi dan perundungan bagi kita. Jadi kita dikatain sama teman kita misalnya, karena informasi pribadi kita muncul di situ. Berantem sama temennya, perang status gitu, terus kemudian kita dikatain sama teman-teman kita. Nah, itu adalah informasi pribadi, namanya juga hubungan pribadi gitu ya. Artinya hubungan pribadi kita dengan teman kita, hubungan pribadi kita dengan pacar kita misalnya, itu tidak perlu untuk di-share, dibagikan. Kenapa? Karena untuk menghindari ini semuanya. Kemudian selain itu apalagi? Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa digunakan nih, tadi Kak Ihsan sudah menyatakan di depan, maraknya penipuan, kejahatan. Nah, itu bisa digunakan. Teman-teman bayangkan kalau foto gitu ya, nggak sengaja ada tuh data pribadi kita, ada KTP kita, atau tadi foto plat nomor mobil kita, itu kan bisa kebuka tuh, apalagi kita foto kemudian bentuknya begini ya, bentuknya full face gitu, itu bisa dipakai foto kita kemudian diupload untuk hal-hal yang merugikan kita nantinya. Kemudian kenapa perlu kita lindungi itu informasi pribadi? Untuk menghindari potensi pencemaran nama baik, termasuk hak kendali kita atas data pribadi. Kemudian terkait juga dengan jual beli data.
profiling untuk target politik, atau iklan di media sosial. Kadang-kadang sekarang juga kita informasinya digunakan tuh untuk pendaftaran akun pinjaman online orang lain gitu ya. Jadi datanya data kita padahal bukan kita. Kemudian ambil alih akun, meretas akun, dan kepentingan telemarketing. Dan sekarang itu meluas. Kalau pencemaran nama baik itu akhirnya bisa meluas ke reputasi online kita misalnya. Kemudian teman-teman juga hati-hati pada saat men-share hal-hal yang pribadi ini. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah masuk, bisa jadi kita masuk dalam perangkap atau masuk dalam keadaan yang akan merugikan kita di kemudian hari. Nah, kemudian saya akan bicara tentang jejak digital. Nah, apa sih itu jejak digital? Jejak digital itu adalah data yang tertinggal setiap kali kita menggunakan layanan digital. Jadi semua yang kita lakukan di layanan digital, kita searching segala macam, kita posting, itu merupakan jejak digital kita. Nah, jejak digital itu kan kumpulan informasi pribadi gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar misalnya kita masuk ke situ, kemudian kita pakai internet, kita pakai ponsel, kita pakai tablet dan lainnya gitu ya. Itu kita kita tinggalkan jejak informasi di belakang kita. Nah, mungkin teman-teman belum pernah ngecek gitu ya. Sebetulnya jejak digital saya itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa iseng-iseng googling gitu. Saya pernah iseng-iseng googling nama Sinta gitu ya. Sinta, kemudian ternyata yang muncul itu adalah orang-orang yang media sosialnya itu terbuka, tidak private dia settingannya. Jadi hampir semuanya itu terbuka. Saya bisa buka, itu saya bisa lihat informasi pribadinya dia, saya bisa lihat aktivitas sosial medianya dia. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan bahwa informasi pribadi itu penting untuk kita jaga. Karena kenapa? Karena jejak digital atau jejak informasi tentang kita, rumah, pekerjaan yang lainnya itu mungkin gitu bisa diakses oleh semua orang gitu, termasuk orang-orang yang punya niatan jahat sama kita. Itu bisa dengan mudah mendapatkan akses itu. Nah, setiap orang itu cenderung untuk memiliki jejak digital. Ini sebetulnya normal kalau kita punya aktivitas online pasti gitu ya, kita punya jejak digital. Tapi gitu, kita harus hati-hati nih dalam mengelola jejak digital kita. Orang lain itu bisa juga berkontribusi dalam jejak digital kita dengan memposting foto, informasi gitu, yang ada kita di situ. Nah, kemudian kita akan lihat nih jejak digital itu diciptakan gimana caranya. Diciptakan dengan dua cara. Yang pertama pasif dan aktif. Kalau pasif itu dibuat saat data kita dikumpulkan. Biasanya kita nggak sadar tuh waktu kita searching, waktu kita cari informasi di internet misalnya gitu menggunakan search engine gitu ya. Itu server kita server web itu mencatat IP address kita. Mencatat aktivitas kita waktu kita search di situ. Itu adalah jejak pasif yang kita tinggalkan. Kemudian jejak digital aktif. Nah, itu tercipta saat kita dengan sadar membagikan informasi itu ke orang lain. Jadi secara sukarela kita bagikan secara online gitu ya. Setiap kali kita mengirimkan email misalnya, kita publikasikan atau kita posting sesuatu, artinya kita berkontribusi secara aktif menambahkan jejak digital kita. Nah, selain itu, selain kita sendiri yang berkontribusi, siapa sih yang berkontribusi juga? Jadi bukan hanya kita yang bisa mempengaruhi jejak digital kita, tetapi teman-teman kita, keluarga, kolega, rekan, kelompok, bahkan orang yang tidak kita kenal dapat berkontribusi pada jejak digital kita.
Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa sih orang nggak kenal kok bisa ikut berkontribusi? Kalau teman-teman mungkin masuk akal ya, ada foto kita, kemudian mereka berkontribusi. Tapi kalau orang yang nggak kita kenal tuh kayak gimana? Misalnya nih, saya memposting gitu, saya mensubmit jurnal gitu, jurnal internasional misalnya kayak gitu. Nah, di situ ada universitas saya, ada kelompok organisasi profesi saya, itu memasukkan nama saya di situ, di webnya dia. Di jurnal, pada saat saya posting, saya submit di jurnal internasional misalnya, mereka memposting, mereka menyajikan data tentang saya. Di situ artinya orang yang tidak kita kenal ikut berkontribusi pada jejak digital kita. Jadi ketika mereka mencantumkan informasi publik tentang kita di internet. Nah, sekarang kita bicara tentang jejak digital di media sosial. Nah, jejak yang paling besar yang kita buat di media sosial itu biasanya komen, update status, kemudian like, kemudian share gambar dan lainnya. Nah, di sini mungkin ya kita merasa kayaknya gampang-gampang aja nih. Kita share apa yang kita makan, kemudian apa yang kita pikirkan, kita kemana. Nah, di era berbagi segalanya ini, kita harus mempertimbangkan bahkan lebih dari sebelumnya apa yang dikatakan tentang jejak digital kita tentang kita. Jadi kadang-kadang teman-teman komen gitu ya, sekarang itu jangan salah ya, orang-orang, perusahaan, kemudian bahkan calon mertua gitu ya, itu dia ngecek loh media sosial kita. Dia melihat nih, oh ternyata calon mertua saya, calon mantu saya begini, saya nggak mau, nggak jadi gitu ya. Atau teman-teman merasa, saya nggak pernah nih komentar macam-macam. Tapi jangan salah, mungkin teman-teman kita atau orang-orang lain yang kita follow itu komennya yang jelek-jelek misalnya, atau posting yang jelek-jelek, komennya yang nggak bagus misalnya, itu kan muncul di media sosial kita, sehingga orang-orang yang lihat, oh dia follow-nya orang-orang yang kayak begini, gitu. Oh dia temanannya sama orang-orang kayak gini. Oh temennya komen seperti ini di media sosialnya dia, di postingannya dia misalnya gitu. Meskipun bukan kita sendiri, tapi teman kita komen. Makanya saran saya selalu lihat kembali gitu. Nah, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah katakan nih, karena kita punya masing-masing ini punya jejak digital dan normal, artinya harus kita kelola nih. Di sini langkah praktisnya, yang pertama, kita cari tahu dulu jejak digital kita seperti apa. Kalau di sosial media, kita buka, kita cek, kita baca komentar orang-orang itu seperti apa. Informasi yang ada di luar sana tentang kita, apa yang orang bisa pelajari, yang bisa orang lihat tentang kita, keluarga kita, dan lainnya. Dan selalu ingat bahwa bukan hanya kita yang membuat jejak digital kita, tetapi pastikan kita tahu siapa lagi yang juga memposting informasi kita secara online. Setelah itu, yang kedua, jadilah proaktif dan bentuk jejak digital kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita tinjau kembali setelan profesi kita. Jangan tadi saya sudah kasih contoh tuh, saya buka nama Sinta, ternyata hampir semuanya setelan privasinya itu terbuka. Jadi dicek dulu aplikasi media sosial kita, perangkat kita, gimana tuh passwordnya, sudah kuat atau belum, sudah kita kasih password apa belum nih device-nya, misalnya seperti itu. Kemudian kita tinjau kembali tuh data pribadi kita terkait pekerjaan, apa yang tersedia di online tentang kita. Kalau terlalu banyak informasi, lebih baik kita hapus. Atau orang lain terlalu banyak memberikan informasi, bisa nggak kita minta teman kita atau orang lain itu untuk menghilangkannya. Dan selalu pikirkan baik-baik tentang apa yang kita akan bagikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa selalu mengontrol dan tidak akan tahu siapa saja yang melihat informasi itu, kemudian bagaimana itu dilindungi, atau bagaimana informasi itu mungkin dibagikan ke orang-orang lainnya.
Nah, yang ketiga, selalu monitor Mohon izin jejak Ibu digital Renia, kita. waktunya sekitar 3 menit lagi Bu ya. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir nih, Kak Islan. Jadi yang terakhir, yang ketiga, selalu monitor jejak digital kita. Jadi kita pantau kembali aturan privasinya, kemudian kita jaga kembali, kita pastikan kita sendiri, teman-teman kita, keluarga, organisasi kita itu tetap aman. Demikian Kak Ihsan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Frenia waktu atas penyampaiannya. Ya, itu penting banget ya rekan-rekan semuanya untuk kita saling menjaga rekam jejak digital kita karena tadi dikhawatirkan bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tadi banyak banget sekarang lagi banyak tuh data kita dipakai buat pinjaman online orang. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada tagihan pinjaman online. Kenapa? Karena tadi kita lupa menjaga rekam jejak digital kita. Bisa jadi dia tahu nama KTP kita, nomor NIK kita, jadinya dipergunakan untuk pinjaman online. Makanya hati-hati ya, pikirkan dulu yang mana yang perlu untuk diposting, mana yang enggak. Biar kita safety untuk menjaga rekam jejak digital kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Virenia. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ini juga nggak kalah penting ya. Kita tahu di mana kadang di grup WhatsApp, di Instagram suka banyak banget ya. Nah, nanti itu biasanya bisa juga tuh terjadi hal-hal tindakan kriminal. Nah, ini biasanya disebutnya phishing. Makanya kita biar tahu apa itu phishing dan gimana cara menghindarinya, kita akan langsung saja dibahas oleh narasumber kita yang kedua, yaitu oleh Mas Dionysius Sentausa, selaku web dan mobile developer. Langsung saja kepada Mas Dion, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, thank you kesempatannya Kakak Moderator. Oke, sebelumnya ngecek dulu nih, suara aku aman nggak, Mas Kamil? Aman, masuk. Aman, aman ya? Oke. Sip. Aku izin share screen ya. Oke, harusnya aman ya. Oke, siap. Oke, sebelum mulai aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Dionysius Sentausa. Aku adalah seorang web and mobile developer. Jadi emang setiap hari itu ngerjainnya seputar di web programming sama mobile programming. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mau nanya-nanya tentang website atau mobile programming, boleh banget nih, apalagi buat bisnis-bisnisnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal membahas dengan subtema hati-hati terpancing nih. Ini maksudnya apa nih hati-hati terpancing gitu ya? Nah, langsung aja. Kalau kita ngomongin mancing, kadang yang muncul di pikiran kita adalah ikan gitu ya. Nah, selain ikan, apa sih yang muncul? Nelayannya nih, orang yang mancing gitu ya. Nah, terus juga ada alat pancingannya. Kalau bahasa Inggris fishing rod ya. Terus habis itu ada juga umpannya biar ikannya mau terpancing. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang fishing. Loh, Kak, tapi kok fishingnya beda ya sama fishing yang bahasa Inggris gitu ya, fishing yang mancing. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, bukan. Jadi fishing yang ini itu lebih ke sesuatu gitu. Kita cari tahu nih habis ini. Oke, jadi sesuatunya tuh ini. Apa itu fishing ya? Jadi fishing ini diambil dari kata dalam bahasa Inggris yang fishing, itu yang mancing ya, yang artinya memancing. Jadi tindakan ini adalah sejenis social engineering, di mana penyerangnya mengirimkan sebuah pesan yang didesain sedemikian rupa untuk menipu korban, seperti Bapak Ibu dan saya, untuk menyerahkan informasi sensitif, atau bahkan menanamkan software berbahaya pada infrastruktur korban seperti ransomware. Nah, jadi secara singkat, phishing ini tuh si penipunya ngirimin kita sesuatu dan kita nanti bakal ketipu gitu ya. Nah, sesuatunya itu apa? Kita coba bahas satu persatu. Jadi kita kenalin 7 jenis phishing. Yang pertama ada email phishing, spear phishing, ada walling atau SEO fraud, ada pop-up phishing, smishing, phishing, sama juga HTTPS phishing gitu ya. Ini dari tadi sing-sing-sing pusing ya. Jadi kita coba langsung bahas satu persatu secara gampang aja. Yang pertama deh, email phishing. Jadi dari namanya aja email phishing, jadi phishing ini dilakukan melewati email gitu ya. Jadi pelaku itu mengirimkan email yang di dalamnya ada link biasanya yang dapat diklik oleh korban. Korbannya di sini posisinya aku dan Bapak Ibu semua ya gitu.
Nah, jadi korbannya itu nanti klik linknya, lalu diarahkan ke tempat lain. Biasanya di tempat lain itu muncul form. Nah, di sini di tampilan yang baru biasanya korban ada diminta mengisi data-data pribadi, misalnya nomor KTP, password, email, dan lain-lainnya. Nah, pelaku gunain data diri korban untuk menjadi orang tersebut. Nanti misalnya aku masukin email sama password aku di link ini, pas aku klik, nah terus nanti si pelakunya bisa jadi aku di internet gitu ya. Nah, next ada spear phishing. Beda sama phishing biasa, spear phishing itu langsung targetin spesifik ikan tertentu atau target tertentu gitu ya. Biasa ya, analoginya kalau misalnya kita mancing di suatu danau, nah, kita mau nangkap ikan kan kita nggak tahu siapa yang makan umpan kita gitu ya. Kalau spear phishing ini kita udah tahu nih, oke, kita mau nangkap ikan lele gitu. Jadi umpannya harus yang ini gitu loh misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan spear phishing. Nah, pelakunya biasa mendapatkan informasi dari sosial media atau website perusahaan. Jadi dia udah targetin dulu nih orangnya siapa. Misalnya Mas Isan. Oke, aku mau nipu Mas Isan nih. Pertama aku tahu nih, oh Mas Isan lagi nyari kerja. Mas Isan sekarang umurnya sekian, ulang tahunnya sekian gitu ya. Nah, jadi aku pakai informasi itu. Biar apa? Biar Mas Isan pas ngeliat emailnya, oh lebih yakin gitu. Jadi, oh iya ya, ini orang beneran loh ngirimnya gitu loh. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, next. Ini contohnya, yang di kiri ini ada email phishing, yang di kanan ada spear phishing. Nah, email phishing yang di kiri ini bisa dilihat kalau misalnya pengirimnya itu bahkan nggak tahu siapa yang nerima. Jadi biasanya user, atau misalnya dear Bapak Ibu, bla 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 gitu-gitu. Nah, di sini pasti ada link-linknya nih. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Kalau yang spear phishing, dia udah tahu siapa targetnya. Di sini targetnya adalah misalnya si Ana. Si Ana terus habis itu lihat, tolong dong lihat online portofolio saya. Nah, ini pas diklik ini bisa bahaya nih, bisa di-direct ke tempat lain untuk ngisi form atau biodata, ataupun bisa juga nginstall ransomware gitu ya. Atau virus-virus lainnya. Nah, ini diperhatikan, boleh di-take note, yang kayak gini-gini nih hati-hati nih. Nah, terus selanjutnya ada walling atau CEO fraud. Yang nomor 3, seperti phishing dan spear phishing sama-sama nipu tujuannya. Cuman targetnya ini punya posisi atau jabatan yang tinggi. Jadi misalnya aku mau nipu CEO dari suatu perusahaan, sebut saja PTX. Nah, si PTX ini pas aku udah tipu CEO-nya, aku udah jadi CEO itu secara digital. Nah, aku bisa ngirimin nih email-email ke rekan-rekan kerjaku, ke orang-orang karyawan dan segala macamnya. Nah, mengatasnamakan si CEO tersebut. Jadi pastinya rekan-rekan kerja dan juga karyawannya lebih percaya dong, karena kan dari CEO-nya gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan walling atau CEO fraud. Selanjutnya ada pop-up phishing. Nah, ini pop-up phishing itu yang kayak digambar, jadi ada semacam notifikasi gitu. Jadi walaupun sekarang sebenarnya udah banyak sih yang pakai pop-up blocker ya. Nah, tapi pop-up phishing ini masih menjadi ancaman yang lumayan serius. Sekarang pop-up phishing ini wujudnya juga udah banyak nih. Jadi udah ngambil wujud notification sekarang ya. Nah, jadi pas kita klik sesuatu, nanti secara otomatis pelaku dapat menanamkan software yang berbahaya pada komputer si korban. Nah, ini hati-hati nih kalau yang pernah lihat kayak gini-gini ya, dari link-link yang nggak jelas. Jangan diklik, tutup aja. Next, ada smishing dan phishing. Nah, ini gampang banget. Jadi yang smishing ini yang di sebelah kiri, ini tuh ngelewat SMS. Jadi Bapak Ibu yang pernah dapat SMS nih, saya menang undian, atau menang apapun gitu ya, yang dalam jumlah yang tidak wajar. Nah, ini harus hati-hati nih. Biasanya pas kita udah klik, itu nanamin suatu software yang berbahaya di handphone kita biasanya. Nah, yang di kanan ada phishing, ini sama seperti smishing, cuman ini biasanya via call. Jadi lewat telepon, biasanya ini yang Bapak Ibu nih dapat, halo, kita dari bank, misalnya Bank X. Nah, Bapak Ibu kebetulan menang nih, dapat undian motor gitu ya. Nah, coba dong Bapak Ibu boleh konfirmasi data dirinya lagi. Nah, yang kayak gini-gini nih Bapak Ibu, biasanya ini adalah phishing. Jadi penipuan lewat suara atau voice. Biasanya mengatasnamakan suatu instansi atau lembaga resmi dan minta klarifikasi data pribadi. Nah, itu harus hati-hati. Sama yang terakhir, ada HTTPS phishing. Jadi biasanya karena kita udah tahu nih HTTPS. Nah, ini buat yang belum tahu ya, HTTPS ini singkatan apa sih? Ini tuh singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini tuh suatu protokol di dunia perwebsitean gitu ya, biar pertukaran data di dalamnya udah secure dan aman. Nah, ini ada SSL-nya. Nah, di sini centang hijau atau gembok hijau tuh berarti udah aman nih pertukaran data di dalam situ. Kalau yang belum ada biasanya merah nih HTTP. Nah, karena biasanya orang udah tahu yang gimana hijau ini aman, udah ada HTTPS-nya, orang malah memanfaatkan legitimasi itu untuk nipu orang.
Caranya gimana? Jadi caranya nih seperti yang di bawah, ada nih link aslinya misalnya http ini penipuan.com. Tapi ketika misalnya di URL shortener, pakai bit.ly, atau misalnya pakai gg.gg, nah ini jadi HTTPS. Jadi link yang nipunya itu ditutupin sama link yang HTTPS. Nah, makanya lain kali kalau misalnya dikirimin link sama orang, kita harus cek dulu nih, linknya bener atau enggak gitu ya. Kita lihat nih secure atau enggak, tapi pas kita klik, kita lihat dulu nih, wah ini mencurigakan nggak nih, kayak gitu ya. Meskipun yang kirim kadang teman kita gitu, karena bahkan teman kita juga kadang kagak tahu itu linknya link bohongan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, nah jadi sekarang pertanyaannya muncul, perlu nggak sih kita peduli sama yang kayak ginian nih? Kan bikin gitu cuman anak komputer lah yang bisa, kecil kemungkinannya berdampak ke saya. Masa sih? Yakin? Nah gitu ya. Jadi sekarang kita mau live demo dulu nih. Jadi kita mau live demo gimana sih cara kita duplikat suatu website yang benar-benar mirip banget. Jadi ini kita coba phishing kecil-kecilan gitu ya. Nah, kita coba phishing kecil-kecilan. Misalnya aja di sini ada Facebook ya, Facebook. Oke, misalnya Facebook ini aku mau duplikat Facebook ya. Jadi cara gampangnya ini kelihatan ya, Mas Isan, kelihatan ya Facebooknya ya? Kelihatan, Mas? Oke, jadi cara gampangnya biasanya kita tinggal inspect bisa, atau kita bisa view page source. Ini secara simpel aja, kita copy semua, terus kita bakal bikin notepad ya, kita bakal bikin notepad di sini. Oh, sorry, kok Word sih? Kita bakal bikin notepad. Oke, notepad. Nah, di sini kita paste, terus kita tinggal save aja nih. Nah, pas kita udah save, kita tinggal kasih namanya index.html. Kayak gini. Oke, mana nih index.html? Oh iya, oke, sini. Udah muncul nih. Sekarang kita buka linknya. Nah, ini sekarang aku taruh di kanan biar enak. Ini aku taruh di kiri. Oke, di sini kelihatan kiri dan kanan ini benar-benar mirip banget. Jadi sangat mudah banget untuk replika suatu website. Ini aku contoh ini Facebook karena biasanya banyak yang pakai Facebook. Jadi yang di kiri ini Facebook asli ya, facebook.com dengan HTTPS-nya. Di kanan ini file lokal aku, tinggal di hosting, nanti bisa di hostingin. Nah, tapi ini kali ini nggak usah di hosting. Nah, ini benar-benar mirip banget. Ini bisa ngetik-ngetik juga, bisa gini-gini juga ya. Banyak. Oke, jadi itu secara sederhana demo gimana caranya buat replika suatu website. Bisa Instagram, bisa Facebook, YouTube pun bisa, semua bisa gitu. Nah, tinggal nanti logiknya diatur aja nih. Datanya pas diketik-ketik mau ditaruh di mana gitu ya. Nah, sekarang next. Kita balik lagi ke presentation. Jadi, Kak, ini kalau kayak gini gampang banget dong, bisa kena phishing kita ya. Kita bahkan tadi nggak bisa bedain nih Facebook yang asli sama yang palsu. Nah, jadi aku ada 7 tips and trick nih, biar kita nggak kena phishing sebagai penutup. Yang pertama, selalu periksalah sumber pengirimnya. Nah, biasanya yang ngirim nih jelas nggak nih, kita kenal nggak nih orangnya gitu ya. Nah, yang kedua, walaupun kadang kita kenal orangnya, belum tentu halaman URL yang dikirim itu aman. Biasanya bisa virus, bisa ada phishing, dan segala macam. Makanya selalu periksa halaman URL website. Yang ketiga, pastikan nih HTTPS ya, Hypertext Transfer Protocol. Ini penting banget. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir ya, sorry. Gunakan save password pada browser. Nah, ini suatu fitur pada browser yang biasanya tuh kita nge-save password kita, misalnya aku login ke Facebook, biasa pakai namanya, sebutlah misalnya namanya Evelyn. Nah, nanti pas aku masuk ke Facebook lagi, biasanya itu otomatis tuh, ada fill the form-nya otomatis. Nah, giliran nggak otomatis, nah ini yang rancu nih. Kenapa nggak otomatis? Nah, biasanya tuh facebook.com-nya misalnya tulisannya beda. Facebook O-nya 4 gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh phishing tuh namanya. Nah, terus yang kelima, nyalain pop-up blocker biar kita nggak kena yang pop-up phishing tadi. Nah, yang keenam, jangan klik sembarangan link. Nah, ini yang suka tangannya nih, klik-klik sembarang. Nah, ini hati-hati nih. Sama terakhir, jangan download sembarangan file, apalagi dari yang kita nggak kenal. Nah, ini berbahaya banget. Jangan download sembarangan file, karena biasanya di situ ada virus, ada malware-nya, jadi harus hati-hati. Nah, sekian itu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf jika aku ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Aku kembalikan ke kakak moderator. Silakan dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Dion. Wah, luar biasa, kita dikasih pelatihan gratis ya, demo live langsung.
Kita latihan walaupun bukan anak IT, tapi kita dicoba langsung biar langsung cobain gimana sih caranya. Ternyata nggak begitu ribet ya. Jadi dikasih yang paling simple banget tuh dari Mas Dion. Oke, baik, kita langsung saja ya masuk ke narasumber kita yang ketiga. Ini lebih penting lagi nih. Ini kita akan berbicara mengenai dan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang UU ITE terkait perlindungan data pribadi. Nah, ini yang sering diobrolin ya. Ada nggak sih undang-undangnya tentang data pribadi kita? Tenang, sabar aja ya. Ini akan langsung dibahas secara full oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu oleh Ibu Arliana SPD, selaku guru dan juga pembina komunitas anak Merangin. Kepada Ibu Arliana, waktu dan tempat kami, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya untuk share materinya. Perkenalkan, nama saya Arliana SPD, profesi saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 6 Merangin. Selanjutnya kegiatan lainnya adalah sebagai pembina komunitas anak Merangin. Pada kesempatan ini saya diberikan sebuah amanah untuk meng-share, judulnya adalah mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang ITE terkait perlindungan data pribadi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada narasumber sebelumnya, luar biasa. Bahwa sesungguhnya Undang-Undang ITE tentang perlindungan data pribadi atau singkatannya adalah RUU PDB. Ini sesungguhnya hari ini adalah sebuah rancangan. Artinya apa? Artinya belum ada pengesahan, masih proses untuk pengesahan. Kemarin saya mencari informasi mengenai hal ini gitu ya, dengan salah satu Oke, Bu Arliana, apakah mengalami gangguan? Oke, Bu Arliana sedikit mengalami gangguan. Ya, kita tunggu dulu sebentar ya. Apakah bisa kembali lagi? Atau nge-freeze nih? Kalau di saya nih nge-freeze nih ya. Jadi uniknya online tuh gitu ya. Jadi kita bisa kayak lagi di pause posisinya. Luar biasa sekali. Oke, nampaknya Ibu Arliana keluar dari Zoom. Baiklah, mungkin jaringannya lagi kurang stabil, tidak apa-apa. Baik, nampaknya kita lewati dulu mungkin sesinya Bu Diana. Langsung kita ke narasumber kita yang keempat terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Jadi kita langsung membahas tentang karya atau konten orang lain di media sosial. Ini akan langsung dibahas oleh narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Muhammad Nuzli MPD, selaku Ketua LPM dan juga dosen tetap IAIS SMQ Bangko. Kepada Bapak Muhammad Nuzli dan tempat kami, silahkan. Terima kasih Bang Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Izin kepada Bapak Ibu Moderator terdahulu yang luar biasa ya, membagikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita nanti bisa terlindungi dari penipuan-penipuan yang ada di media sosial. Baik, izin saya melakukan share screen untuk materi tentang
etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Ya. Nah, terkait dengan etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial ini, ya ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, termasuk juga yang banyak hadir ini ada beberapa orang mahasiswa Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, ada juga alumni, begitu juga teman-teman asesor ya di Kabupaten Merangin, termasuk juga relasi-relasi kita di sekolah dan madrasah. Nah, terkait dengan materi ini Bapak Ibu sekalian, ya tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah itu terkait dengan etika komunikasi. Kalau secara teoritis sih ya bagi yang Bapak Ibu yang sudah mengenyam perkuliahan pasti sudah tahu bahwa etika itu berasal dari kata bahasa Yunani, ada yang disebut dengan ethos ya. Nah, tentu di sini tentu berhubungan dengan mulai dari karakter gitu kan, kemudian watak, kesuliaan, ada kebiasaan, termasuk juga konsep individu maupun kelompok. Begitu juga dengan alat penilaian kebenaran ya. Tentu itu semua bagian dari etika. Sehingga penting bagi kita di dalam bermedia sosial ya untuk mengerti dengan etika-etika yang harus kita pelihara, apa yang patut dan apa yang tidak patut. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian ya, tentu yang tidak kalah penting kita lihat apa saja yang berhubungan dengan etik ini ya, etika ya. Yang pertama adalah kebiasaan ya. Kebiasaan normal seperti misalnya apa yang menjadi kebiasaan kita yang pantas ya bagi orang lain, tentu itu yang akan kita pertahankan. Itu karena itu adalah bagian dari nilai-nilai etika. Seperti misalnya yang kita wakilkan gambar di sini ada berbagai warna tangan di sini. Nah, tentu perbedaan-perbedaan itu tentu tidak akan kita tonjolkan. Supaya apa? Supaya kita mampu berkomunikasi dengan baik bersama semua orang yang bermedia sosial gitu. Nah, itu akan membantu kita untuk tetap eksis di dalam berkomunikasi. Nah, kemudian berikutnya ada nilai-nilai ya. Banyak ada nilai-nilai apa yang harus kita lakukan ya. Karena kita ini kan terdiri berbagai macam, baik itu suku, agama. Tentu ada nilai-nilai tertentu yang tentunya di dalam kita bermedia sosial ini juga menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan apa yang menjadi sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak boleh, baik itu bagi agama tertentu, suku yang tertentu maupun golongan tertentu, tentu ini akan bisa kita katakan pelanggaran terhadap etika. Gitu. Nah, begitu juga dengan baik itu kaidah, kemudian ukuran baik atau buruk. Nah, itu semua berkaitan dengan etika. Namun sekilas di dalam kesempatan ini kita coba singgung sedikit ya terkait dengan karena ini etika komunikasi, bahwa komunikasi itu penting loh. Yang mana yang dikatakan yang berkomunikasi seperti narasumber terdahulu, baik itu dari Ibu Doktor ya, Bang Dion, kemudian juga Ibu Ariana tadi yang mungkin terhambat dengan sinyalnya. Nah, tentu ini berkomunikasi itu dalam rangka bagaimana kita melakukan untuk berbagi bersama-sama dengan orang lain. Nah, tentu berbagi di dalam hal ini di saat kita bermedia sosial tentu hal-hal yang positif ya, yang bisa membuat situasi lebih baik, yang membuat orang lain itu akan lebih baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya konten-konten yang terdapat di dalam media sosial itu yang mungkin kita tidak sukai, nah tentu salah satunya lebih baik kita mendiamkan diri saja daripada misalnya kita harus berkomentar segala macamnya. Nah, tapi di dalam hal ini memang perkembangan dari cara-cara kita berkomunikasi di dalam media sosial itu kadang-kala ada sesuatu yang positif, tapi untuk like saja kita akan kesulitan gitu. Padahal yang membiasakan itu. Kenapa? Dengan like yang sesuatu yang positif itu akan membangkitkan atau menularkan suatu kebaikan pula. Nah, maka dari itu
komunikasi-komunikasi yang kita lakukan tentu nanti akan mendongkrak kita bagaimana kita itu merasa bahwa kita ada juga orang lain. Orang lain juga merupakan bagian dari kita. Begitu juga dengan bermedia sosial kita berusaha untuk berkomunikasi ya, untuk bertukar pikiran, berbincang-bincang segala macam, ataupun misalnya memberitahu sesuatu kepada orang lain, termasuk juga kita bercerita. Nah, termasuk juga di dalam kegiatan kita pada kesempatan ini. Bertukar pikiran, berhubungan, maupun berteman. Nah, ini semua adalah konteks yang disebut dengan komunikasi. Nah, maka dari itu ya mungkin supaya kita bisa menghemat waktu di dalam kesempatan ini, tentu ada berbagai media sosial yang bisa kita gunakan. Kita coba mengutip salah satu tulisan yang ada di sebuah situs ya. Nanti kita juga bisa mengaksesnya, bahwa ada berbagai jenis media sosial itu diantaranya ada blog gitu kan, kemudian ada jaringan sosial, kemudian ada blog mikro gitu kan, berbagi media gitu atau media sharing, termasuk juga media-media dalam bentuk kolaborasi. Nah, tentu itu semua ya seperti blog, ada WordPress, ada blog. Ini kan sesuatu tempat di mana orang itu mencoba untuk berbagi kepada khalayak ramai tanpa batas ya. Mungkin termasuk terkait dengan materi-materi tentang perkuliahan, tentang pembelajaran gitu kan. Atau mungkin juga dalam bentuk ya tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu hal ini kita di dalam bermedia sosial tentu di dalam konteksnya adalah berikan komentar baik ya terhadap sesuatu yang baik yang kita peroleh. Jangan lupa, apalagi mungkin mahasiswa saya ini yang dari YII, SMI, Bangko, jika ada yang ketemu misalnya bahan untuk membuat makalah gitu kan atau membuat karya ilmiah lainnya, ya jangan lupa diberi komentar terima kasih. Kenapa? Itu merupakan support ya, support bagi teman-teman yang rajin menulis, giat juga searching kepada kita semua. Kenapa? Kalau tidak ada semangat-semangat yang tumbuh di dalam seperti itu, tentunya akan menjadi kendala untuk perkembangan hal-hal yang positif yang akan datang. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga blog ya, macam-macam. Ini juga sama seperti WordPress, mestinya yang juga hampir sama seperti disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah social network ya, di mana ada Facebook ya, kemudian ada LinkedIn, ya ada MySpace, ada Tumblr, kemudian SoundCloud, macam-macam. Nah itu semua adalah bentuk dari karya-karya yang bisa kita share ya, kita nikmati. Nah tentu di dalam hal ini kita harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan baik melalui media sosial, sehingga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik tentu terlalu kita improving ya, supaya nanti orang yang membuat konten ini semangat gitu kan terhadap hal-hal yang mampu mereka berikan. Nah tentu di dalam hal ini peran kita semua ya, supaya kita ramah terhadap media sosial, tentu tidak luput dari apa yang support yang kita berikan. Apakah menyatakan itu support gitu kan? Itu kan luar biasa. Kalau di Facebook itu ada tanda hati di situ, wah luar biasa ini. Sepertinya status saya disukai gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk yang lain seperti blog mikro ya. Ini biasa seperti yang kita kenal di media-media Twitter ya. Banyak konten-konten. Nah tentu di dalam berbagai curhat yang disampaikan, apakah itu tulisan, pemikiran, nah kita juga harus bisa mengapresiasinya gitu. Jadi jangan sampai nanti sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai etika-etika yang ada di dalam kehidupan kita, itu malah kita pancing-pancing seperti yang sampaikan narasumber sebelumnya ya oleh Bang Leon tadi. Dipancing-pancing supaya dia itu semakin panas gitu kan. Nah itu luar biasa ya. Itu akan membuat media sosial kita menjadi tambah kacau, bukan tambah baik. Maka dari itu kalau terdapat konten-konten yang demikian, tentu harapan kita
kita semua bisa menyadari lebih baik diam saja. Gitu. Diam itu lebih baik daripada memberikan komentar atau memberikan pancing-pancing sehingga nanti akan memperkeruh suasana yang tidak kita harapkan. Kemudian selain ada Twitter, ada juga Instagram yang mungkin sangat familiar sekali ya oleh teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kemudian ada juga Flick ya, itu juga media di saat kita itu bisa berbagi informasi apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk video maupun dalam bentuk yang lain. Dan tidak kalah penting, salah satu jenis media sosial yang berkolaborasi itu adalah dalam bentuk Wikipedia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini sudah cukup banyak nih artikel. Ini merupakan kolaborasi orang bermedia sosial gitu kan. Ada lebih dari 500.000 tulisan yang ada di Indonesia di Wikipedia. Nah, semua orang bisa berpartisipasi, berkolaborasi. Nah, tentu harapan kita terkait dengan ini, kita bisa juga ikut berpartisipasi. Apa yang bisa diketahui oleh orang lain. Nah, tentu apa yang menjadi pesan-pesan, baik itu dari narasumber yang pertama tadi maupun yang kedua, itu sangat harus kita perhatikan dengan baik. Nah, itu ada berbagai media sosial ya, tentu tidak hanya sebatas ini, banyak lagi yang mungkin tidak terungkap pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu institusi ini yang menunjukkan bahwa penggunaan dari media sosial sangat tinggi. Kalau kita lihat dari beberapa ini kan paling tinggi adalah Facebook. Nah, ini dalam bentuk juta ini. Kemudian ada YouTube di bawahnya, WhatsApp ya, ada FB Messenger, Instagram sampai Quora. Nah, ini artinya apa? Bahwa media sosial itu sangat diminati oleh orang-orang. Kadang-kala tidak cukup dengan Facebook saja, kita juga ikut di YouTube, ada yang mau menjadi YouTuber gitu kan. Tapi WhatsApp sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, begitu juga nih Messenger dan lain sebagainya. Nah, tentu terkait dengan minat-minat yang kita minati ini, tentu kita harus bisa bagaimana etika menghargai karya ataupun konten orang lain di media sosial itu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Di antaranya adalah pertama, hal yang paling penting di dalam kita etika menggunakan media itu yang pertama adalah hindari penyebaran sara. Nah, kenapa? Karena dengan tetap hidup dengan rukun, tetap dengan toleransi antar agama tentu menjadi suatu impian bagi seluruh warga negara yang ada di atas dunia ini. Karena tidak ada yang mau memiliki konflik ya, tidak mau ada yang bermusuhan. Tapi semua kita mendambakan kedamaian ya. Nah, tentu dalam hal ini kita harus menghindari dalam bentuk konflik-konflik yang terjadi, bisa agama ya, bisa juga dalam bentuk ya antar suku, bisa juga dalam bentuk tentang pornografi yang harus kita hindari, termasuk juga di dalam kekerasan-kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, tentu ini menjadi modal utama kita di dalam bermedia sosial. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling penting yang perlu kita perhatikan di dalam bermedia sosial itu adalah kita harus cross check apakah berita ini benar atau tidak. Jangan asal misalnya dapat informasi langsung di-share, dapat informasi langsung di-share. Nah, kalau itu yang kita lakukan tentu ya kita secara tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, bahwa itu sudah menjerumuskan siapa saja yang mendapatkan informasi itu. Nah, maka dari itu, untuk itu perlu kita misalnya kalau mendapat informasi, kita cek dulu kebenaran dari informasi yang kita peroleh. Karena itu suatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya yang menjadi fokus kita untuk materi pada hari ini untuk khusus narasumber yang keempat yaitu adalah menghargai hasil orang lain. Ini sebagian dari apa yang berkaitan dengan media sosial. Tentu sesuatu yang positif ya. Kita saling menyukai, tentu memberikan semangat.
motivasi, dorongan bagi supaya nanti lebih produktivitas gitu. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai mengumbar informasi pribadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengutip tulisan dari Wartoyo, ada 7 ya etika di dalam menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Di mana yang pertama adalah waktu. Ya, kita sering misalnya tidak tahu waktu kapan kita itu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya dalam bentuk Facebook itu biasa mungkin tidak mengenal waktu ya. Tapi kalau misalnya WA, WhatsApp gitu, apakah dengan teman ataukah dengan atasan kita, teman kita juga harus tahu ini apakah waktu istirahat, wajar atau tidak kita itu mengirimkan pesan, menelpon. Nah itu penting menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena itu bagian dari etika kita menghargai apa yang kita lakukan di media sosial. Nah yang pertama itu adalah waktu. Kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah mengucapkan salam. Nah, ucapan salam itu mungkin di dalam konteks agama seperti di dalam agama Islam ini kan merupakan suatu doa ya untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, maka kalau seandainya kita selalu berdoa mengucapkan salam atau mungkin dalam bentuk selamat pagi, selamat siang, sore atau malam dan sebagainya, itu kan upaya kita supaya marilah kita sama-sama untuk selamat gitu kan. Nah, tentu dengan kita beragama, ya tentu kita yakin kita punya keimanan di balik itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti akan melindungi kita apabila kita rajin berdoa. Nah, maka mengawali pesan itu dengan mengucapkan salam itu lebih baik di dalam media sosial. Kemudian berikutnya adalah ucapan kata maaf ya. Yang mana yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita itu bisa menyampaikan kata-kata maaf kepada lawan kita bersosial media. Karena apa? Misalnya kita pertama kali untuk berhubungan dengan seseorang, setelah kita mengucapkan salam, kemudian kita perkenalkan diri, gitu kan? Nah tentu dengan seperti itu orang yang menerima pesan kan punya persepsi sendiri ya. Artinya orang ini sopan, dia santun. Nah, maka dari itu dengan kata-kata maaf telah mengganggu waktunya, maaf saya bla 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 mohon informasi. Nah, itu kan sesuatu yang baik. Nah, kadangkala kalau kita tidak memperhatikan ini di dalam bermedia sosial, ini akan berakibat tidak baik pada diri kita sendiri. Begitu juga yang terhadap orang lain. Bagi diri kita mungkin bisa saja kita tidak dilayani. Bagi orang lain mungkin dia bilang, oh nggak bisa lagi. Saya pikir nggak perlu saya berkomunikasi. Mungkin tidak senang tata cara kita atau seperti apa. Nah kemudian yang paling penting juga di dalam etika menghargai. Waktunya sekitar 3 menit lagi Pak ya. Oke Pak. Ya. Nah, kemudian sebutkan identitas ya. Identitas itu penting supaya apa? Supaya kita nanti diketahui siapa sih yang menghubungi kita. Nah, itu paling penting. Kemudian berikutnya adalah gunakan bahasa yang pada umumnya bisa dipahami oleh orang lain. Sama seperti misalnya kita mau pesan sesuatu gitu kan. Nah, tentu di dalam ini semuanya adalah proses dari komunikasi ya. Bagaimana kita menyampaikan informasi, bagaimana informasi itu kita kemas sedemikian rupa sehingga nanti apa yang komunikan yang menerima informasi itu dapat menerimanya dengan baik. Dan yang terakhir terkait dengan etika ini ada yang paling penting ucapan terima kasih. Karena ucapan terima kasih itu sesuatu yang sangat berharga di dalam sebuah informasi yang kita sampaikan. Karena apa? Kesan terakhir itu menentukan bagaimana kita menutup sebuah informasi. Karena dengan adanya kita mengucapkan terima kasih, nanti orang akan terbayang, oh baik. Nah, karena tidak cukup saja dengan salam dari awal, kemudian terakhir tidak ditutup dengan ucapan terima kasih. Barangkali itu saja yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Duzli atas penyampaian materinya. Jadi memang penting banget ya, sekarang dunia udah banyak bahkan bikin konten nih. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalau bagus ya kasih apresiasi, jika masih kurang bagus, yuk kita saling kasih masukan agar karyanya makin lebih bagus lagi. Bukan dihujat ya, Betul. tapi kita kasih masukan. Itu yang paling penting. Ya, itu yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi pada Pak Nuzli ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi untuk Ibu Arliana, mungkin sudah kembali. Halo Bu Arliana. Halo. Oke, baik, sudah kembali lagi. Oke Bu, monggo silakan. Kepada Ibu saya kembalikan lagi untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas gangguannya. Baiklah, tidak memperpanjang pembukaannya. Saya lanjutkan saja bahwa hari ini saya akan men-share sama-sama diskusi mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang ITE terkait perlindungan data pribadi. Next, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengupas lebih dalam tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi, atau singkatannya kalau di draftnya itu RUU Undang-Undang ITE PDP, perlindungan data pribadi. Dalam hal ini tadi saya sampaikan bahwa rancangan undang-undang ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4, dan pasal 28J. Next. Nah, pada RUU PDP ini dia memiliki 15 bab dan 72 pasal. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas yang penting saja. Kalau misalnya 15 bab ini kita bahas, mungkin tidak cukup waktunya 20 menit seperti itu ya. Kita yang penting-penting saja. Nah, tentang data pribadi gitu. Data pribadi ini ada di pasal 1, bahwa setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Nah, seperti ini maksudnya data pribadi. Next. Silakan ya. Pasal 3-nya pasal 3-nya menjelaskan jenis-jenis data pribadi. Kalau tidak saya tadi ada narasumber pertama menyampaikan tentang beberapa pengertian data pribadi seperti biometrik tadi ya disampaikan. Nah, data pribadi dalam hal ini di rancangan undang-undang ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesifik. Data yang bersifat umum ini ada 5 hal: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian data pribadi yang bersifat spesifik atau khusus itu meliputi 9 gitu ya. Yang pertama adalah data dan informasi kesehatan, kemudian data biometrik, data genetika, data pandangan politik, data keuangan pribadi, kemudian catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti inilah jenis data pribadi yang dikatakan akan mendapatkan perlindungan. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kita lihat next. Bahwa di dalam rancangan undang-undang ini ada tiga lembaga atau 3 orang yang berperan. Sebenarnya banyak gitu ya, cuman yang lainnya itu adalah berupa proses-prosesnya informasi gitu kan, itu berupa sesuatu yang tidak terlihat, maksudnya tidak berupa makhluk hidup. Nah, yang kalau saya baca itu ada 4 hal berupa orangnya itu ya. Pertama, pemilik data. Pemilik data itu, yang dimaksud pemilik data itu bisa orang atau bisa sebuah korporasi atau perusahaan.
Nah, kemudian ada prosesor data. Prosesor data dalam hal ini bukan sebuah perangkat saja gitu ya, tapi lembaga yang memproses data kita gitu. Jadi di antara pemilik data dengan pengendali data itu namanya ada prosesor data. Ini sebuah lembaga juga, lembaga yang akan memproses data. Nah, kemudian setelah diproses datanya, barulah masuk ke pengendali data. Jadi seperti itu perencanaannya, rancangannya seperti itu. Nah, kemudian apa payung kementeriannya? Payung kementeriannya itu ada di Kominfo. Kegiatan ini berada di Kementerian Komunikasi Informasi dan Kominfo. Nah, next selanjutnya apa-apa saja yang menjadi hak pemilik data pribadi. Artinya apa? Artinya kita nih sebagai warga negara, apa hak kita ketika kita merasa bahwa kita menyukai data pribadi kita akan diproses gitu ya. Apa hak kita setelah itu? Maka hak kita setelah itu ada di pasal 4 dan pasal 14. Nah, kemudian selanjutnya next. Tetapi ya di antara pasal 4 sama 14 itu ada beberapa pasal itu yang tidak akan berlaku ya. Tidak akan haknya akan dihapuskan ketika apa? Ketika itu menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, ketika kepentingan untuk proses penegakan hukum, ketika kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, ketika kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir adalah agregat data yang pemrosesannya ditunjukkan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa? Pada pasal 8 contohnya ya, ada pasal 8 itu. Pasal 8 itu mengenai hak kita sebagai pemilik data pribadi. Itu otomatis akan batal. Artinya kita hak kita itu bisa untuk dihapuskan gitu ya ketika ada kondisi 5 hal ini. Contohnya di pasal 8 itu adalah tentang pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus atau memusnahkan data pribadi miliknya. Jadi misalnya ketika dia sudah memasukkan data, lalu dia ketika dia memasukkan data, tapi setelah itu dia pikir-pikir, oh datanya pengen dihapus aja gitu ya. Bisa dia hapus, tapi itu tidak akan bisa, itu akan batal hak itu ketika ada 5 kepentingan ini. Maka pengendali data itu punya hak untuk tetap tidak menghapus data itu, seperti itu. Nah, misalnya pasal 9 gitu ya. Pemilik data berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data. Nah, jadi pasal 9 itu hak kita sebagai hak warga negara sebagai pemilik data itu bisa membatalkan. Kita tidak mau diproses datanya. Tapi tidak akan berlaku kalau seandainya berhadapan dengan 5 kepentingan ini gitu ya. Maka pemrosesan yang kita akan batalkan itu tidak akan disetujui, yang seperti itulah ya. Jadi lengkapnya nanti bisa teman-teman baca di ini, rancangan ini bisa di-download di online ada gitu ya. Jadi judulnya itu adalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pelindungan Data Pribadi. Nah, seperti itu. Ya bisa di-download. Nah, kemudian next. Nah, adapun pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, jadi ketika misalnya data pribadi kita sudah kita berikan kepada profesor data gitu ya, yang memproses data dan pengendali data, maka kita juga dijamin untuk perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu pejabat yang ditunjuk itu, yang menunjuk pejabat itu ada di pasal 45 ayat 1. Jadi yang melindungi data kita itu ada pejabatnya, ada petugasnya gitu ya. Nah, petugas ini ternyata petugasnya ditunjuk oleh
apa namanya itu ditunjuk oleh pengendali data dan prosesor data itu. Jadi pejabat yang melindungi data kita itu dilantik, ditunjuk gitu ya. Yang melantik dan menunjuknya itu adalah pengendali data dan bersama prosesor data tadi gitu ya. Jadi bukan ditunjuk oleh gubernur apa segala macam, tidak gitu ya. Jadi pengendali data dan bersama prosesor data lah yang menunjuk pejabat yang melindungi data pribadi kita ini. Gitu. Next, selanjutnya yang keempat ini yang penting-penting saja tentang transfer data pribadi. Kenapa? Karena jadi yang penting-penting saya ambil itu seperti itu. Jadi transfer data pribadi. Ketika misalnya pengendali data pribadi itu sudah mendapatkan data kita, maka dia dapat mentransfer data pribadi kita itu ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh-boleh saja gitu ya, silahkan gitu kan. Dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada seperti itu. Jadi pengendali data pribadi kita itu bisa mentransfer, artinya bisa mengirim data pribadi kita di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia dengan tentu saja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Nah, selanjutnya next. Selanjutnya yang bab ke-6 itu juga tentang transfer data. Tadi itu transfer datanya itu yang pasal 47 itu adalah pengiriman data di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau yang di pasal 49 ayat 1 ini bahwa pengendali data dapat mentransfer data pribadi yang dia ambil gitu ya, yang dia di bawah kendali yang sudah diproses tadi, itu bisa dia transfer di luar negara kita gitu ya, di luar wilayah hukum, artinya ke luar negeri seperti itu ya, intikatnya seperti itu, bisa ditransfer ya. Jadi dengan apa? Dengan ketentuan yang berlaku seperti ya, ketentuan hukum, aturan yang berlaku. Ya, aturan yang berlakunya itu yang misalnya yang D itu adalah mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi. Seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya ya, kemudian bab ke-12. Jadi ada 15 bab ya. Jadi bab ke-12-nya adalah peran pemerintah dan masyarakat. Ada 3 peran, yaitu di pasal 58 ayat 1. Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri, dalam hal ini di bawah Kementerian Kominfo ya. Nah, yang ketiga adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah. Next. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bab ke-13 ya, bab ke-13 tentang ketentuan pidana. Ini ada di pasal 61. Ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi ada 3 poin ketika ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini berarti ada pelanggaran ya. Apakah pelanggaran dari sisi prosedurnya yang keliru atau penyalahgunaan data pribadi seseorang atau perusahaan. Nah, ada 3 jenis sanksinya. Selanjutnya, next. Ya, infonya saya dapat info dari salah satu anggota legislatif di Dewan di DPR RI di Jakarta. Beliau adalah salah satu utusan DPD Provinsi Jambi. Ya, informasinya adalah jadi saya tuh memang ya tadi saya sampaikan bahwa saya punya punya beban untuk menyampaikan informasi yang utuh dan benar gitu. Sehingga saya mencari info-info ya dari luar gitu yang benar. Jadi kebetulan anggota legislatif ini memang dia bidangnya gitu ya SH, jadi SH Sarjana Hukum. Beliau menyampaikan bahwa rancangan RUU PDP ini rancangan undang-undang
pelindungan data pribadi ini masih dalam pembahasan di gedung DPR MPR RI. Setiap fraksi berhak mengajukan pandangan-pandangannya. Saya sudah diberikan draft pandangan DPD, ya. Saya sudah diberikan, cuman mungkin waktu tidak bisa saya sampaikan di sini gitu, dibacakan mungkin tidak cukup waktunya. Nah, kemudian jadi sebagaimana fungsinya sebagai lembaga legislatif gitu ya. Lembaga legislatif kita tahu adalah yang membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Oleh sebab itu, maka seperti itu ya, webinar ini luar biasa memperkenalkan. Jadi judulnya mengenalkan. Jadi diharapkan setelah ini kita mengenal ada di Indonesia ini akan dibuat sebuah undang-undang pelindungan data pribadi ya. Apakah itu disahkan, apakah tidak? Nah, maka kita tunggu kelanjutannya. Nah, bagaimana pendapat kita? Apakah kita setelah ini bisa bisa bersahabat dengan RUU ini atau tidak? Ya tergantung pengenalan kita. Nah, mungkin dari saya itu informasinya tidak hari ini itu sedikit ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil referensi yang lain mengenai bagaimana perkembangan dari RUU PDP ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Next, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Arliana atas penyampaian materinya. Ya, tadilah beberapa peraturan Bu ya, undang-undang yang mewakili tentang perlindungan data pribadi, dan ada yang masih proses juga. Nanti nggak usah khawatir ya, nanti kalau sudah disahkan semuanya, data pribadi kita sudah bisa kita adukan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah, kita langsung saja nih, tadi kita dengarkan bersama 4 narasumber yang sangat luar biasa menyampaikan materinya berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Langsung saja kita akan dengarkan bersama. KOL kita akan menyampaikan secara garis umum tentang tema pada hari ini. Langsung saja kepada Mas Aditya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Mas Aditya, suaranya belum masuk. Mungkin headsetnya ya. Tidak. Oke, ini lebih baik. Lebih baik ya. Iya, tadi kita udah dengar beberapa pemaparan yang akhirnya kita dapat banyak wawasan gitu ya. Banyak wawasan tentang bagaimana menjaga sebuah data dalam dunia digital. Yang mungkin yang lebih harus dipahamin sih sebenarnya gini. Mungkin kalau yang masih sekolah atau masih istilahnya belum berprofesi sebagai profesional gitu ya, belum menyadari sepenuhnya tentang bahwa data digital itu adalah sebuah aset. Data digital itu adalah sebuah aset yang kadang-kadang mungkin kalau misalkan saya ngobrol gitu sama yang masih kuliah atau masih SMA gitu, mereka enggak lah, santai aja data pribadi. Mereka lebih takut kehilangan sesuatu hal yang nyata, dalam arti handphone, uang, motor gitu ya, dalam arti asetnya seperti itu. Mereka belum 100% pemahaman menyadari bahwa yang namanya data pribadi itu adalah sebuah aset. Kalau balik lagi karena saya movie freak gitu, saya pecinta film, sebetulnya tentang bagaimana cybercrime, pengambilan data pribadi itu sebenarnya udah pernah ada satu film dulu namanya Enemy of the State, dan ada Die Hard yang keempat. Itu bagaimana seorang kriminal bisa bikin panik satu kota itu hanya dengan memainkan sebuah data. Jadi nantinya itu sebetulnya sebuah gambaran, nantinya mungkin saja kita dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, kejahatan itu tidak lagi seperti mayoritas seperti sekarang yang namanya pencurian atau apa ya secara fisik gitu, tapi tidak menggunakan otot lagi, tapi menggunakan otak gitu. Nah, tapi sebetulnya sekarang ini, saya 3 tahun terakhir ini malah sudah melihat bahwa itu sudah cukup meningkat. Kalau kita bicara salah satunya adalah hackers
hacker sebetulnya udah ada dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu sebenarnya udah ada. Sebelum era digital ini menjadi primer, sekarang ini digital kan menjadi kebutuhan primer untuk banyak orang gitu ya. Era digital, sebelum era digitalisasi yang seprimer ini sebetulnya kayak hackers itu udah ada, cuman dulu mungkin mereka lebih ke credit card, lebih ke segmennya ke credit card lewat eBay dan lain-lain. Kenapa saya tahu ya, kebetulan pernah beberapa kali akhirnya saya dapat pengalaman gitu. Oh ini dari hacker apa segala macam. Akhirnya saya tahu bahwa ini barang hacker gitu ya. Akhirnya saya tidak berurusan lagi gitu. Nah, itu dengan punya credit card itu kan levelnya adalah ya intinya orang pada saat sudah di level tertentu atau berprofesi tertentu akhirnya mereka baru punya sebuah kartu kredit. Nah, belum yang istilahnya masih belum memerlukan sebuah kartu kredit, mungkin tidak terlalu urgent banget untuk tentang kriminal ini gitu ya. Tapi sekarang era digital dengan semuanya orang bisa mengakses apapun, ini jadi jauh lebih meluas gitu. Data pribadi itu adalah suatu aset di mana orang nanti akan bisa melakukan hal apapun terhadap diri kita. Hal paling nyata adalah saya pernah mengalami tahun lalu adalah rekening saya tiba-tiba ada beberapa transferan dalam 1 minggu itu beberapa kali masuk transaksi, sirkulasinya ada, reportnya ada, tapi ternyata uangnya tidak ada. Pada saat saya cek ke pihak ke bank tanpa saya harus menyebutkan nama banknya, yang jelas ini adalah sebuah perusahaan bank besar, salah satu yang terbesar di Indonesia, yang istilahnya ATM-nya tuh ada di hampir di setiap kota sampai ke kota kecil. Jadi ya mereka tidak menemukan solusinya juga. Padahal jelas mereka pada saat minta rekening korannya memang ada transaksi masuk, ada transaksi keluar, tapi mereka tidak mengerti, intinya penjelasannya tidak masuk akal. Nah itu data-data itu bagaimana mungkin saya bilang kok bisa sampai terjadi gitu, dalam arti seperti ini kan kita sudah berusaha protect, tapi sampai data kita terlepas itu kadang-kadang kita sudah berusaha protect, tapi memang adalah oknum-oknum yang akhirnya memperjualbelikan gitu. Sekarang kita berurusan apa aja pasti akan mencantumkan NIK. NIK itu adalah sesuatu yang penting. Orang mikirnya KTP nggak penting. Padahal NIK itu adalah sesuatu yang penting. Seumur hidup kita akan sampai meninggal, ya NIK-nya itu, nomor KTP-nya itu. Kita mau keluar negeri, kita mau kemana, yang diminta adalah sesuai paspor adalah NIK-nya. NIK itu betapa penting pada saat itu diperjualbelikan. Sekarang semakin canggih dengan era digital. Apa ya namanya? Dalam dunia digital ini ada dua sisi tuh, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang jahatnya juga semakin berkembang gitu. Istilahnya ini yang harus tetap semakin dipahami bahwa 10 tahun ke depan asetnya adalah hampir semua berlari ke digital. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang sering bermain dengan digital, ya sekarang apalagi udah era digital semuanya transaksi online. Makanya kalau ada kejadian pinjol-pinjol dalam beberapa minggu ini jadi heboh, itu sebetulnya udah pernah diduga di tahun lalu bahwa ini akan menjadi sebuah permasalahan baru gitu ya. Bagaimana data kita bisa di tangan mereka, kemudian juga ya kita juga sering dapat tiba-tiba ada SMS bahwa Anda mendapatkan hadiah atau apa. Nah itu kuncinya adalah satu, kita harus sering cross check dalam arti apapun password data yang berhubungan dengan segala macam aset yang berhubungan dengan data kita ada di situ. Yang paling kecil adalah dari e-banking, m-banking itu kita harus sering rubah. Sosial media paling tinggi adalah Facebook. Facebook itu paling berbahaya karena kenapa? 80% orang Indonesia masih pakai Facebook. Jadi lebih menfilter lah apapun yang bisa diposting, nggak perlu ke semua kehidupan kita itu jadi satu konten yang harus orang lihat. Karena sekecil apapun tadi kata Bu Firina itu bahwa plat mobil, alamat, keluarga, anak sekolah itu tidak perlu semuanya orang tahu. Karena sekarang semakin canggih bagaimana mereka bisa mendetek sesuatu hal hanya dengan sebuah data digital. Nah,
di luar kitanya memprotek, kita memang butuh, tadi kata Bu siapa yang keempat tadi, butuh secepatnya, karena kita ini masih abu-abu nih, masih abu-abu dalam hal infrastruktur sebuah hukum, legal hukum untuk cybercrime-nya ini gitu ya. Penjagaan untuk melindungi data pribadi ini masih abu-abu. Mestinya sih agak telat ya, pada saat sepertinya udah berjalan sebenarnya, kenapa masih dibicarakan? Mestinya dalam tahun depan atau apa sudah ada action yang jelas gitu untuk membuat satu keputusan, asal tanpa ada kepentingan apapun ya. Tanpa ada kepentingan apapun, bahwa ini adalah untuk data pribadi manusia, data pribadi masyarakat, betapa ini sebuah aset. Mudah-mudahan ini bisa menjadi banyak gambaran ke kita bahwa nantinya kita lebih bisa untuk lebih menjaga sebuah database data diri, tidak hanya diri kita, tapi yang paling kecil adalah keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, untuk lebih aware bahwa digital ini semuanya jauh lebih membuka orang, membuka akses apapun, mengetahui tentang diri kita. Ya intinya kejahatan itu biasanya bukan cuma karena orang itu punya kesempatan, tapi kita juga memberi kesempatan yang tanpa kita sadarin. Dari kitanya yang memprotek, sering detox tentang password, sering meng-cross check apapun yang berhubungan dengan memasang ada di situ tertera data digital kita dari nick dan lain-lain. Karena saya sudah ngalamin. 2 minggu lalu Instagram Elemen dan 2 personil Elemen juga kena hack. Caranya canggih, mereka masuk lewat sebuah WhatsApp yang mengatasnamakan dari itu, persis sekali mengatasnamakan seperti official dari Instagram, dengan kode negaranya segala macam, bahwa itu untuk verifikasi. Ternyata pas diklik itu semuanya langsung kedetek, hilang semuanya. Tapi untungnya dalam waktu 1 minggu, hampir 1 minggu 3 hari, 3 akun itu bisa dibalikin. Tapi itu pun kita perlu bantuan, ada 3 orang IT dan 1 orang hacker. Saya nyebutnya adalah white hacker. Memang tugas dia adalah jadi tukang sapu ngebersihin black hacker yang untuk mencuri data-data ini gitu. Dan itu sudah tidak di Indonesia. Kita ngubernya sampai ke Turki, Istanbul. Jadi sekarang kalau kita bermain digital, yang kita jaga itu bukan hanya dari kriminal dari Indonesia aja, dari negara sendiri, tapi bermain dunia. Seperti zaman dulu, hacker itu tidak hanya dari Indonesia, bisa aja yang dari negara lain ngambil data kita segala macam. Kurang lebih seperti itu, Mas Iksan. Mudah-mudahan bisa sama-sama sharing, saling menjaga. Dengan literasi ini semakin pemahaman bahwa menjaga sebuah data pribadi dalam dunia digital itu penting banget. Dan apalagi kita berharap mudah-mudahan secepatnya ada sebuah badan hukum yang memang memberi sebuah ketenangan buat kita sebagai masyarakat untuk lebih menjaga data pribadinya. Baik, thank you Mas Adit. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Mas Adit, luar biasa sekali ya. Oke, yuk teman-teman semua lebih aware lagi tentang data pribadi ya, aset kita itu kalau kata Mas Adit. Itu harus kita pikirin dari sekarang, bukannya handphone, bukan mobil, bukan rumah. Ada aset yang paling penting juga yang harus kita jaga, yaitu aset data pribadi. Itu harus jaga baik-baik, rekam jejak digital kita, jangan sampai kita asal sebar, karena bisa jadi 5-10 tahun ke depan kita tidak pernah tahu data kita dipergunakan oleh orang lain, dan nantinya bisa menjadi tindak kejahatan untuk diri kita, bahkan untuk keluarga kita nantinya. Makanya yuk lebih aware lagi, kita jaga data pribadi kita. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Nih udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Antusiasnya luar biasa sekali ya dari warga Jambi, khususnya dari Kabupaten Merangin. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini untuk Ibu Virienia. Pertanyaannya dari Shirley. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghapus rekam jejak digital kita di media sosial di akun Facebook yang lupa passwordnya karena sudah lama nggak digunakan. Takutnya nih Bu, ada postingan yang akan berdampak buruk untuk kita ke depannya. Bagus banget nih, boleh bantu dijawab nih Ibu Virinia. Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertama dipulihkan dulu akunnya. Kemudian setelah dipulihkan baru kita cek. Pulihkannya gimana? Ada tulisannya biasanya forgot password gitu ya. Gampang kok itu, nanti buka udah langsung aja. Itu bisa dipulihkan. Nah, setelah kita pulihkan, kita buka lagi, kita cek lagi sosial media kita, kemudian Facebooknya ya, postingannya gimana, informasinya terlalu banyak enggak. Saya kadang-kadang ngecek juga
yang dulu-dulu ya, karena saya kan punya Facebook, karena saya generasi old. Zaman dulu tuh saya udah punya Facebook dulu banget gitu. Terus nggak penting gitu kan, itu buat apa gitu. Saya juga, kadang-kadang di situ ada ya saya lupa namanya. Jadi kenangan Anda gitu ya, kenangan Anda di hari itu tahun berapa, 8 tahun yang lalu ada kayak gitu. Terus ada berapa tahun yang lalu kayak gitu-gitu. Nah terus itu kita bersihkan tuh, kita cek lagi, mungkin kalau satu-satu kayaknya ribet gitu. Tapi kita inget-inget dulu pernah kirim apa ya, pernah ngepost apa ya, pernah pernah nulis pernah kirim foto apa ya, yang paling gampang sebenarnya foto ya, jadi kita bisa cek tuh di foto kita, kemudian ya kayak gitu-gitu. Kalau saya kemarin tuh ada nemu gitu ya, kenangan Anda gitu seminggu yang lalu, terus kenangan saya tuh lucu Kak Isan, kenangan saya tuh gini, cuci kaki sebelum tidur. Saya pikir-pikir kenapa saya nulis kayak gitu waktu itu. Nggak penting banget. Zaman itu lucu gitu, ini kok kayak gini ya gitu, itu tuh aneh gitu. Saya nggak kepikir. Nah mungkin teman-teman kayak gitu, ada yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu ya, nggak sadar kecetus gitu, yang hal-hal yang sebetulnya nggak penting atau sebetulnya itu memberikan terlalu banyak informasi ke kita gitu, yang begitu-begitu gitu. Jadi itu satu-satunya jalan, nggak bisa enggak, ya harus dipulihkan dulu akunnya. Dan itu gampang kok, karena kan pasti kita kan pakai HP kita untuk konfirmasinya, pakai email gitu ya. Nah itu bisa dipulihkan. Begitu Kak Isan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Virenia ya atas jawabannya. Ya, pulihkan dulu satu Facebooknya, jangan lupa ya, karena kalau nggak dipulihkan nanti selalu diingatin kenangannya. Saya termasuk yang selalu diingetin Bu sama Facebook setiap sekali, 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, yang sudah zaman-zaman masih ABG kan, jadi kita kan malu sendiri Bu ya. Malu sendiri gitu, kayak nggak penting banget. Zaman-zaman kita bikin status nggak penting diingetin lagi, makanya jangan sampai lupa dipulihkan, karena nanti kalau nggak dipulihkan ya kita mau gimana, mau kita bersihkannya ya. Barangkali nanti kalau misalnya mau melamar kerja tapi ternyata belum sempat dibersihkan kan sangat disayangkan. Jadi silakan diproses dulu pemulihannya, lalu baru boleh deh dicek satu persatu kira-kira ada nggak foto yang nggak perlu. Nah, itu boleh dihapus-hapusin aja. Oke, thank you Bu Virenia atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua langsung. Ini untuk Mas Dion ya. Pertanyaannya untuk Mas Dion, pertanyaannya dari Aan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika data kita terlanjur login pada web palsu tersebut, terutama pada web palsu sosmed ataupun web e-banking. Apakah data kita masih bisa diselamatkan supaya tidak disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab? Wah, menarik nih, Mas Dion. Mungkin Mas Dion, apakah... Iya, halo. Sorry nih, Mas. Ini nggak bisa on cam dulu soalnya lagi pindah tempat. Tapi aku bisa bantu jawab. Boleh aku bantu jawab ya? Silakan. Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kita udah masukin gitu ya data-data kita yang secara kredensial ya sangat penting gitu ya ke website penipu ini. Nah, kalau misalnya untuk yang lumayan penting adalah password nih misalnya. Kalau misalnya password itu kita bisa ganti. Nah, kalau misalnya kita udah sadar, bagus itu kalau sadar ya. Kalau nggak sadar justru yang bahaya. Nah, kalau yang sadar udah tahu, langsung kita buru-buru ganti password. Nah, kalau misalnya kalau misalnya pelakunya itu udah ganti password kita bisa forgot my password gitu ya. Biasanya fitur-fitur itu udah disediakan oleh perusahaan sosial medianya gitu. Nah, terus juga biar mencegah hal-hal ini terjadi, kita aktifin namanya fitur two factor authentication gitu ya. Jadi biasanya contoh misalnya Gmail deh, akun Google kita. Nah, itu mereka ada fitur two factor authentication. Jadi itu maksudnya nggak cuma password doang nih. Jadi kalau misalnya nanti mereka login dengan akun kita di tempat yang baru, nanti bakal ada notifikasi untuk verifikasi ulang di tempat kita gitu. Nah, itu namanya two factor authentication, harus 2 lapis. Meskipun mereka tahu passwordnya gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya hal-hal seperti ini terjadi, langsung bisa nih dilaporin ke
misalnya Instagram gitu ya, akun Instagram kita. Nah, kita bisa kirim email ke Instagramnya gitu, ke kontak supportnya. Biasanya mereka bakal ngarahin kita untuk apa yang harus kita lakukan. Seperti itu, Kak Moderator. Oke, baik, thank you Mas Dian atas jawabannya. Jadi kalau udah telanjur, kita bisa segera mengganti passwordnya untuk rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa aktifkan juga ya two factor authentication-nya biar lebih aman pastinya. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ini pertanyaan untuk Ibu Arliana dari Abdullah. Pertanyaannya adalah tentang data. Oke. Karena data saya pernah dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga ada tagihan tentang peminjaman online di atas namakan data saya pribadi nih Bu. Padahal saya nggak pernah sama sekali melakukan pinjaman online. Bagaimana kira-kira Bu untuk mengatasinya? Ya, sebenarnya data pribadi itu tanggung jawab pribadi sebenarnya. Cuman ketika misalnya ada orang yang mengakses data pribadi kita, artinya itu sudah melanggar wilayah hukum. Maka selesaikan di wilayah hukum. Sebagaimana yang kita lihat di media beberapa hari terakhir ini ya, seperti itu. Jadi perlindungan hukum itu lebih kepada ketika data-data pribadi kita disalahgunakan dalam bentuk keuangan seperti itu ya. Misalnya mobil banking kita di hacker sehingga dana-dana yang ada di ATM kita lenyap kemana seperti itu. Maka oleh sebab itu memang ketika sudah menyentuh wilayah hukum, maka jalur yang ditempuh juga jalur hukum yang pernah dihebohkan beberapa pekan sebelum ini. Artinya, jadi titik poinnya adalah sesungguhnya data pribadi itu tanggung jawab pribadi. Jadi ketika kita berani untuk mengeksplor data kita itu ke dalam bentuk online seperti itu, maka kita juga harus siap-siap dengan dua pisau tajam gitu ya, dua hal gitu kan. Kita akan memperoleh dampak positif dan juga kita akan memperoleh dampak negatifnya gitu. Ketika misalnya kita menggunakan fasilitas mobile banking, tentu itu akan mempermudah kita mentransfer, kita transaksi keuangan lebih mudah. Cuman tentu saja dampak negatifnya tidak juga bisa dibendung. Itu sebenarnya kita sendirilah yang bertanggung jawab atas data pribadi kita. Nah, ketika kita kekuatan di luar itu jauh lebih besar dari apa yang kita miliki, maka oleh sebab itu tempuh saja jalur hukum. Artinya hari ini pun pihak keamanan juga telah memfasilitasi agar mereka-mereka yang terjebak oleh transaksi, terjebak oleh penipuan online itu untuk diproses secara hukum. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Arliana atas jawabannya. Jadi memang harus segera dilaporkan ke pihak yang berwajib ya Bu ya. Karena dikhawatirkan nanti semakin panjang dan nanti bunganya semakin besar dan nanti lebih ribet lagi urusannya. Jadi Ya, kalau ada hal seperti ini langsung dilaporkan aja bahwa kalau memang kita tidak salah, yuk silakan diproses saja secara hukum biar nantinya nggak makin panjang. Iya, selanjutnya ada tambahan mungkin Pak. Boleh Bu. Mungkin kita juga sering-sering nonton webinar yang diselenggarakan oleh Kominfo ini ya, sehingga bisa mengupdate informasi bagaimana caranya kita bisa lebih bisa menjadi melindungi data-data pribadi kita. Seperti yang disampaikan oleh materi sebelumnya, gimana tips-tipsnya gitu ya, sering membantu password dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Bu Arliana atas tambahan jawabannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang keempat. Ini untuk Bapak Muhammad Nuzli. Pertanyaannya dari Okta Widyastuti. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Bapak mengenai masih adanya stigma negatif dari sebagian orang terkait
guru yang aktif di media sosial seperti TikTok misalnya. Karena di pandangan mereka main TikTok berarti joget-joget. Padahal sekarang TikTok digunakan untuk media informasi juga atau edukasi. Boleh dibantu nih Pak Nuzli. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Okta Widyastuti. Terkait dengan TikTok, memang yang kita sadari itu kan bahwa media sosial ini seharusnya diperuntukkan kepada hal-hal yang positif. Walaupun di satu sisi seperti yang disampaikan oleh Okta, ada stigma bahwa ada guru ya mungkin di lembaga pendidikan ini ya, itu yang mungkin berjoget-joget gitu kan. Nah tentu ini harapan kita, kita mau melihatnya tentu tidak menjadi sebuah sesuatu yang perlu ditiru. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Satu adalah selaku orang yang friend-nya kita di dalam medsos ini, TikTok contohnya, otomatis kita berupaya supaya tidak menyukainya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga kita mengabaikan hal yang demikian. Supaya nanti biasanya kalau bermedia sosial ini kan kalau sudah banyak yang suka, sudah banyak yang nonton, banyak followernya, udah itu pasti itu semakin menggila gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah maka dari itu tindakan-tindakan yang mungkin tanpa mempedulikannya atau mengabaikannya ini salah satu trik ya supaya ini rupanya tidak positif gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu mungkin secara yang sederhana gitu kan. Tapi bisa juga kita lakukan seperti yang ditanyakan pada narasumber 3 tadi. Kalau sesuatu itu mungkin sudah mengganggu nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat, apalagi kita tahu itu adalah guru, mungkin juga jogetnya tidak wajar gitu kan. Nah, pasti ada sistem ya yang mengatur, kita anggap itu apakah spam atau kita laporkan dengan admin segala macam gitu kan. Nah, itu memungkinkan juga berupaya yang bisa kita lakukan terkait dengan supaya hal-hal yang tidak berkembang gitu. Karena kita harap dengan adanya media sosial ini memberikan nilai tambah yang lebih besar, bukan nilai-nilai yang sifatnya negatif terhadap perkembangan di media sosial ataupun kepada pengaruh-pengaruh pada individu itu sendiri. Saya pikir seperti itu Bang Moderator. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau bagaimana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Nuzli atas jawabannya. Oke, wah ini untuk Mas Adit sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kalau gitu saya yang bertanya saja ya Mas ya. Oke, mungkin saya agak penasaran sedikit untuk Mas Adit selaku entertainer ya kan pastikan kehidupannya tuh banyak banget diekspos sama orang. Nah, ini kita berhubungan dengan data pribadi. Gimana nih? Kira-kira Mas Adit sendiri sebagai entertainer yang namanya pasti wartawan suka ngekspos ini segala macam, melindungi data-data pribadinya Mas Adit. Boleh nih, Mas sharing-sharing nih. Sharing ya. Ya, makasih. Kalau dulu sih mungkin kita senang aja ya diekspos apapun waktu masih awal-awal terjun ke industri gitu ya. Tapi lama-lama kesini kan akhirnya gini, kalau udah di posisi yang intinya public figure, dalam arti orang banyak kenal gitu ya, banyak tahu gitu, kita udah semakin gak bisa bedain mana yang beneran real friend dan fake friend gitu ya dalam dunia nyata ataupun dunia nyata, karena semua orang pasti akan nyamperin, pingin kenal kita sedalam ya, sampai kasarnya saya bangun tidur ngopinya pakai merek apa juga mereka pengen tahu gitu kan. Nah kesini-sini udah hampir, saya malah sempat mendetokskan diri di 2014. Saya men-stop semua sosial media saya selama 1,5 tahun gitu ya, karena memang saya ngerasa bahwa tidak perlu capek juga gitu ngeladenin semua hal. Orang harus tahu anak saya sekolah di mana, ada yang nanya kok nggak pernah posting tampang istrinya segala macam, sampai sekecil itu nih. Menurut akhirnya kita menyadari bahwa itu sebenarnya aset gitu ya. Apalagi yang kita gini loh, di media sosial itu kan cuman ya saya bilang mungkin kayak tadi Mas Iksan di sesi sebelumnya bahwa media sosial itu cuman tools, tapi kehidupan sebenarnya adalah di kehidupan nyata. Tidak perlu semua orang apa yang kita punya harus orang lihat, karena kita nggak pernah tahu bahwa orang ini nanti di depan seperti apa, di belakang seperti apa gitu. Jadi kesini-sini saya hanya posting yang memang benar-benar perlu. Kalau perlu orang nggak tahu saya tinggalnya di mana,
apa sekolah anak saya di mana gitu ya. Kita posting yang berfaedah tapi lebih menjaga privasinya juga gitu. Karena apalagi kalau udah berkeluarga ini pasti akan berimpact juga ke keluarga juga. Kita punya anak, punya istri segala macam, kita harus tetap menjaga itu gitu. Kalau dulu iya, saya semua orang saya mau tanya apa saya kayak posting gitu. Kalau sekarang mungkin saya lebih bijak sih. Gitu aja kurang lebih Mas Siap. Thank you Mas Adit. Jadi lebih bijak lagi emang harus dikontrol Mas ya. Kita harus benar-benar memilah dan tahu nih mana yang harus kita kasih tahu, mana yang nggak boleh orang tahu. Itu penting banget. Karena makin canggih juga sih kejahatannya sekarang. Ngeri banget ya. Karena bisa bukan berimbas ke kita juga, bisa jadi ke keluarga tadi Mas Adit ya. Mas Adit khawatir tadi anaknya misalnya nanti sekolahnya di mana ketahuan. Walau alam kita nggak pernah tahu, rumah kita kalau ketahuan alamatnya juga kita ngeri. Makanya kita bagus banget tuh ya teman-teman semua, kita harus lebih bijak lagi untuk menangani atau menjaga informasi pribadi kita. Oke, baik, thank you Mas Adit atas jawabannya. Kita seperti biasa sudah terasa kita sudah sampai di pojok acara. Sebelum saya akhiri, buat rekan-rekan silakan diklik di kolom chat box. Nah, di situ ada link post test. Silakan diisi link post testnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan sebelum itu, seperti biasa, tidak afdol rasanya kalau kita tidak berfoto bersama, mengabadikan momen pertemuan kita pada sore hari ini. Boleh, ayo rekan-rekan semua silakan yang bisa nyalakan kameranya, monggo dinyalakan. Wow, luar biasa sekali ya. Saya ingin berfoto nih dengan warga dari Jambi. Oh, luar biasa. Oke, baiklah. Sepertinya tidak banyak menyaksikan video, tidak apa-apa. Oke, boleh hitungan ketiga boleh ditahan senyuman terbaiknya semuanya. 1, 2, 3, tahan. Oke, sekarang saya mulai gaya bebasnya untuk semuanya. Siap. 1, 2, 3, tahan. Siap. Sekali lagi boleh tangannya membentuk seperti ini. Salam literasi digital ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, baiklah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Keren banget. Yang belum mengisi link post test, silakan diisi link post testnya ada di kolom chat box. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh narasumber serta KOL kita pada hari ini. Ibu Firenia, Mas Dion, Ibu Arliana, Bapak Nuzli, dan Mas Adit atas sharing-sharingnya pada hari ini. Dan juga pastinya untuk seluruh partisipan yang hadir pada hari ini. Dan saya mewakili tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, atau pelaksanaan. Dan jangan lupa lindungilah aset terbaikmu, yaitu adalah data informasi pribadimu, agar nanti suatu saat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluargamu. Saya Ihsan Kamil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai ketemu kembali di acara Kominfo selanjutnya semuanya. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you Ibu Firenia, Mas Adit, Pak Nuzli, dan semuanya. Semuanya. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yuk kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif.
Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,